Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Politik. Nah, di Ngobrol Politik kali ini kita akan membahas terkait winning team raih jawara pemilu 2024. Nah, malam ini kita sudah menghadirkan perwakilan dari dua parpol di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Andi Januar Jauri, Ketua Bapilu Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam Mbak Ilu dan pemirsa Tribun Network ya. Dalam baik, acara Pak. Tema Ngopi. Betul ya, Pak. Kita malam ini akan juga membahas, salam buat sahabat Muhammad Nasir, narasumber. Kabarnya hari ini seperti apa Pak? Ya, seperti kepadatan biasa, sidang, paripurna, lalu aktivitas interaksi dengan publik. Baik. Ya, sedikit juga ke dokter. Iya Pak, sekarang lagi pancaroba, memang lagi Ya. ini, lagi musim flu batuk mungkin Ya, kalau anak-anak ya. Baik Pak, mungkin untuk kabar dari teman-teman Demokrat Sulsel seperti apa Pak hingga hari ini? Ya, alhamdulillah kita sukacita menyambut pemilu, memaksimalkan semua formasi bakal calon legislatif untuk memenuhi semua kota di seluruh dapil dan di semua tingkatan, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya tentu dengan formasi, dengan kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan di setiap dapil untuk bisa kompetitif dengan golongan politik lainnya atau kontestan dari golongan partai politik lainnya. Baik, kalau tadi ada dari Demokrat, kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Natsir SE, tim Bapilu Partai Golkar Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, siap. Teman-teman di Golkar Pak? Seperti Ya, kami kemarin baru menyelesaikan pendaftaran secara resmi dan itu serentak seluruh Indonesia. Golkar memilih hari terakhir. Baik, di hari terakhir begitu ya. Alhamdulillah Golkar kita mendaftar. bisa melewati dengan baik. Lancar artinya Lancar, Pak? Tidak ada kendala sama sekali? sama sekali tidak ada kendala. Baik, kalau dari Demokrat Pak, pendaftarannya kemarin pada tanggal berapa? Ya, kebetulan tanggal 14, jam 14, secara kebetulan juga pas 14 menit. Oke. Itu terafiliasi dengan nomor urut Partai Demokrat Partai Demokrat. sebagai peserta pemilu ya, 14, nomor 14 gitu ya, Pak. Itu bukan karena didesain seperti itu. Memang kami memastikan bahwa seluruh berkas bacalek itu sudah rampung Ya. dan memastikan pada saat verifikasi di pendaftaran KPU tidak ada kendala dan sebagainya, sehingga akibat memastikan tersebut dokumen tertunda ke jam 14, seharusnya tanggal 13. Tetapi karena ada penundaan ke tanggal 14, jam 14, tepat juga tiba di kantor KPU Sulsel itu jam 14 menit ya. Jadi ya mudah-mudahan berkah untuk hal tersebut. Tetapi kita harus kerja keras. Itu hanya sebuah asosiasi simbol-simbol saja. Hanya untuk mereminder ke publik bahwa Demokrat diidentikan dengan nomor 14 yang kebetulan juga tanggal pemilihan tanggal 14 nanti 14 Februari 2024. Baik, itu tidak dirancang pada semulanya begitu ya Pak, tidak dirancang pada tanggal dan jam yang sama. Iya, sama sekali tapi tidak, secara kebetulan secara semuanya. kebetulan, dan itu menjadi angka-angka yang cantik gitu artinya. Iya, itu hanya untuk meremining saja sih dari sisi administrasi dan memoris, tetapi bulan ke depan ini bulan perjuangan untuk bisa memastikan bahwa kami masih memiliki kepercayaan yang maksimal dari pemilih yang ada di Sulawesi Selatan dan di seluruh kabupaten kota. Baik, mungkin kalau terkait pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang, kalau mungkin masyarakat menganggap ini wah masih beberapa bulan lagi, masih lama, tapi kalau dari parpol pastinya ini bukan waktu yang lama begitu ya Pak, pasti ini juga butuh persiapan yang begitu matang. Kalau dari Demokrat sendiri dan juga Golkar sejauh ini setelah daftar kemarin, mungkin ada hal yang bikin cukup hektik lagi setelah itu Pak? Mungkin persiapan kampanye itu seperti apa dari Bapak terlebih Kalau dahulu? persiapan kampanye tentu saja kita mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh penyelenggara, tetapi dari sisi bacalek sendiri kita harus memastikan dulu untuk menjadi calon. Ini kan masih calon legislatif. Mekanisme selanjutnya untuk memastikan calon legislatif, tetapi tidak menunggu sebenarnya menjadi calon legislatif, penetrasi untuk melakukan sosialisasi khususnya untuk
penetrasi pemahaman Partai Demokrat ke publik, karena kami tidak lagi marking di brand partai, karena partai, hampir seluruh partai yang peserta pemilu 2019 sudah cukup dikenal di masyarakat. Tinggal golongan politik ini harus memastikan bahwa dia berguna buat masyarakat, kan sebenarnya itu yang paling utama, dan kegunaannya itu didistribusi melalui kader-kadernya, yang diantaranya kader-kader tersebut sekarang dicalonkan menjadi calon legislatif untuk berkinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di eksekutif dan legislatif nantinya. Tapi jadi tetap jalan semuanya, meskipun kita menuju ke tahapan calon legislatif, dari situ lagi masa kampanye dari penyelenggara hingga ke hari H di tanggal 24 Februari 2024. Jadi tiada hari tanpa penetrasi kekuatan dari partai kami ke publik yang ada di Sulawesi Selatan, karena kami juga sangat paham dan tahu diri untuk terus mendekati angka-angka dengan partai-partai senior lah, katakan seperti itu. Ya bukan tidak mungkin berusaha untuk, bukan juga menyalip, tetapi ya mendekati rating daripada partai-partai senior yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kalau dari rekan-rekan Partai Golkar sendiri Pak, sejauh ini seperti apa Pak? Iya, yang pertama proses pemilu dari tahun ke tahun kan semakin baik. Iya. Kalau kita lihat tahun ini jarak antara bacalek ke calon tetap itu waktunya agak panjang. Sehingga pertama ada artikulasi partai yang harus diterjemahkan dengan baik ke masyarakat, bahwa bacalek di tiap partai, terutama misalnya saya di Partai Golkar itu, bisa diidentifikasi dengan baik, bisa tersosialisasi dengan baik, bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk kemudian dia jadi calon legislator, seperti itu. Nah, waktu yang panjang ini tentunya memberikan kita dua perspektif. Pertama, internalnya adalah tentu kita mempersiapkan dengan baik siapa sumber daya manusianya, orang-orangnya, yang kita filter, mulai dari filter administrasi, rekam jejaknya, kapasitasnya, kapabilitasnya, track recordnya, dan bisa selanjutnya ketika dia masuk ke tahapan, dia menjadi calon yang memang mumpuni untuk Partai Golkar itu sendiri. Secara eksternal memberikan ruang bagi masyarakat untuk meneropong lebih jauh bahwa memang sosok-sosok ini cocok untuk partai tersebut. Sehingga tentu yang kami harapkan adalah di masa perbaikan ini, istilahnya penyempurnaan, ada feedback dari masyarakat kepada kami bahwa oh, di dapil yang seharusnya di dapil, misalnya dapil A, dapil 1 atau dapil berapa, oh, dulu kami punya calon yang namanya ini, kok dia tidak ada, kenapa bisa tidak ada, itu digantikan oleh siapa. Nah, seperti itu. Saya kira waktu ini cukup bagi kami di partai untuk membuat konfigurasi caleg yang betul-betul diinginkan oleh partai sendiri dan tentu diinginkan oleh masyarakat. Baik, mungkin kita juga akan membedah sedikit ini terkait bagaimana kekuatan mungkin dari Partai Golkar di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya nanti dalam pemilu 2024. Mungkin sejauh ini sudah seperti apa mungkin optimisme dan juga mungkin beberapa persen yang ditargetkan itu seperti apa, mungkin boleh dijelaskan Pak? Iya, yang pertama dari sisi harapan politik kita, tentu Golkar dari tahun ke tahun di Sulawesi Selatan tetap menjadi lumbung bagi kekuatan partai politik secara umum. Golkar selalu menjadi pemenang dari tiap pemilu ke pemilu. Tentu semakin hari ke sini dari setiap pemilu, kompetisi dan kontestasi antar partai ini semakin ketat. Jadi kita bisa lihat dari selisih kursi yang tidak terlalu jauh. Nah, kemarin Pak Topan Pawe menyampaikan di KPU pada sesi press release dan konferensi pers pasca pendaftaran bahwa insya Allah kita optimis untuk mengambil porsi 20% atau sekitar 17 kursi dengan konfigurasi yang ada pada hari ini. Kemarin komposisinya kan 13 kursi Partai Golkar, kita coba naikkan berarti ada 4 kursi yang kita mau porsikan di beberapa dapil nantinya. Dan harapan ini kita sinergikan dengan gagasan Partai Golkar hari ini, tentu dengan
capres-cawapresnya yang hari ini masih berupaya untuk berada di ranah pilpres nantinya, tentu dengan slogan, tagline, kerja keras Bapak Erlangga sebagai calon presiden atau seperti itu. Baik, kalau itu tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian optimisme dan juga target-target yang dari Partai Golkar. Nah, kalau dari Demokrat sendiri Pak, seperti apa? Mungkin secara optimisme dan juga target berapa nanti yang akan dikuasai begitu atau didapatkan untuk dari Demokrat di Sulsel sendiri seperti apa Pak? Ya, dari pemilu ke pemilu kami selalu mengukur tingkat kemajuan dan capaian target di partai kami, meskipun itu fluktuatif. Tapi memang untuk di pemilu 2024 ini kami sudah dipatok target dari pusat, dari Ketum Mas AHY itu minimal 15%. Nah 15% itu ekuivalen dengan 12-13 kursi. Saya kira sangat rasional kalkulasi ini bagi kami di Demokrat untuk tetap berada di 3 atau 4 besar di Sulawesi Selatan ini dari hasil di setiap pemilu. Nah untuk menuju ke situ kami belajar dan mereview dari pemilu-pemilu sebelumnya untuk sekali lagi memastikan bahwa kualifikasi kader yang kita formasikan di setiap dapil itu betul-betul yang pertama menghargai rakyat yang ada di dapilnya masing-masing, karena siapa lagi yang menghargai secara politik rakyat ketika sebuah parpol memasang SDM unggul yang berasal dari geopolitik daerah tersebut. Itu bentuk Partai Demokrat menghargai masyarakat yang ada di sekitar situ, dan kualifikasinya pasti masyarakat sudah ukur, menghubungkan secara banyak hal dari sisi politik, dari sisi demografi, dari sisi budaya dan sebagainya. Formulasi-formulasi itu kami coba ukur dari setiap individu lalu tempatkan. Jadi targetnya minimal 15%. Itu bukan hanya untuk di tingkat provinsi, tapi di tingkat pusat, di tingkat kabupaten, kota, sehingga yang kita upayakan nantinya kekuatan isu atau brand-brand isu yang kami akan munculkan itu kombinasi antara ideologi partai, garis perjuangan partai, lalu pasangan capres nantinya, lalu isu-isu regional, isu-isu lokal. Kami coba formulasikan ini supaya partai kami juga dinilai memiliki nilai-nilai di tingkat regional, bukan hanya mendompleng isu-isu nasional. Biasanya kan parpol itu rata-rata mendompleng isu nasional, sehingga kabur ketika masyarakat mengukur apa sih sebenarnya kinerja Partai Demokrat, misalnya melalui fraksi-fraksinya yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk kita, untuk rakyat. Nah ini kan yang masih kabur di masyarakat, sehingga ke depan kita berharap bukan hanya Partai Demokrat tetapi seluruh partai untuk memberikan apa itu arti politik, arti demokrasi, apa itu politik dan pemerintahan, dan bagaimana politik di keseharian kita supaya partisipasi politik ini betul-betul dari pemilu ke pemilu bisa meningkat. Karena sayang sekali kalau masih banyak saudara-saudara kita yang memandang politik itu dari stigma-stigma yang mereka tidak paham sih sebenarnya, karena hanya mendengar hal istilah yang tanda kutip negatif tentang politik, padahal politik itu yang hadir di keseharian kita, politik yang mengatur keseluruhan, politik yang juga berada di belakang untuk menjawab ekspektasi masyarakat, bahkan politik yang akan mengantar. Siapa bilang bukan politik? Ini yang saya bingung kalau masyarakat menganggap bahwa saya bisa sejahtera karena diri saya sendiri, padahal yang menghadirkan iklim dan kebijakan itu siapa? Betul. Pemerintahan. Pemerintahan lahir dari politik, lagi-lagi kembali ke politik. Nah ini harus dipahami supaya masyarakat merasa bahwa untuk menghasilkan proses demokrasi, proses politik yang berkualitas ke depan, saya harus berpartisipasi ke depan. Caranya berpartisipasi ya dengan memilih calon-calon perwakilan mereka yang tersebar di seluruh golongan politik. Kalau di Partai Demokrat ditawarkan si A, si B, si C, di dapil ini, dapil itu, ya seperti itu. Tinggal nantinya bagaimana antar kontestan ini mampu untuk memainkan cara pandang publik untuk bisa merebut hati dan dukungan serta kepercayaan mereka.
Karena politik biasanya dikonotasikan negatif gitu ya Pak. Ini yang saya tidak mengerti. Ini hanya tentang kekuasaan gitu. Ya, Kalau kekuasaan politik, untuk mengantar kesejahteraan. Iya, Jadi sebuah ideologi menganggap bahwa ini masih kurang sana sini, kebijakan ini masih lemah sana sini. Tetapi ini semua kita tidak bisa realisasikan tanpa kita merebut kekuasaan. Proses merebut kekuasaan itulah yang politik. Kalau prosesnya memang sportivitas, normal-normal saja, ya memang kompetisi sudah begitu. Tetapi mungkin trik yang digunakan oleh golongan politik untuk bisa merebut kekuasaan itu yang kadang disalahartikan oleh publik. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa masih banyak juga memang aktor-aktor politik yang masih melakukan cara-cara rekan-rekan ya, yang masih cara-cara yang tidak demokratis, tidak berkualitas untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik. Ini yang kita coba ke depan. Susah untuk menghilangkan hal itu. Tapi sebaliknya dua pihak antara yang dipilih dan yang memilih harus sama-sama sepakat untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Karena kalau memang masyarakat juga mulai selektif, mulai aware, saya kira partai politik juga akan mulai concern untuk menghadirkan kader-kader atau calon-calon yang betul mampu diadu dan diuji di masyarakat. Tapi kalau masih konteks masyarakat juga acuh, apatis, ya mungkin partai politik pertimbangan lain juga dia dorong. Mudah-mudahan ya pasti kuantitas targetnya. Yang kita mau kan kualitas dan kuantitas. Dua ini yang harus sampai ke bawah. Baik Pak, mungkin terkait pemilu ini dari Demokrat sendiri Pak, dari pemilu 2019 dan 2024 mungkin ada hal yang cukup berbeda mungkin yang ditampilkan atau seperti apa dari Demokrat sendiri? Hampir sama. Cara kerja di penyelenggara sekarang yang mau memastikan bahwa kita sudah less paper, ya, sehingga semua dimediasi oleh ruang digital. Kita paham bahwa ini cara-cara untuk bisa memangkas waktu, dan yang paling utama transparansi terbuka di situ. Karena di sistem elektronik ini semua partai politik bahkan bacalek pun itu bisa memantau proses tahapan-tahapan di mana di KPU. Cuman saja karena begitu waktunya mungkin yang hampir bersamaan, hectic time, sehingga kadang servernya down lah dan sebagainya. Belum lagi akses bersamaan gitu ya kebijakan masing-masing partai itu berbeda. Misalnya kami di Demokrat, kami itu didaftarkan secara online oleh satu tingkat di atas. Jadi misalnya kami di provinsi itu didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Nah, kalau kabupaten kota yang mendaftarkan itu di provinsi. Nah, ketika timingnya bersamaan, karena dibuka durasi pendaftaran antara 1 sampai 14, cuman rata-rata memang partai politik di akhir gitu ya, sehingga membuat mungkin server down. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ruang digital ini, kami yakin penyelenggara sudah menjaga sekuritasnya dan sebagainya, sehingga kita percaya KPU mampu untuk menjalankan mekanisme ini tidak kurang dari sebelum-sebelumnya. Baik, ini juga memang merupakan salah satu bentuk inovasi begitu ya juga Pak, bagaimana kita artinya sekarang sudah paperless, kemudian transparansi juga dari berbagai partai politik. Nah, kalau dari Demokrat sendiri Pak, untuk pemilu Golkar maksud saya. Oke, dari Golkar sendiri untuk pemilu 2019 dan 2024 mungkin ada hal yang berbeda atau seperti apa? Saya pikir dari sistem pemilu tidak ada yang berbeda. Yang berbeda barangkali euforia politiknya. Karena di fenomena terakhir ini kita diperhadapkan antara kemungkinan sistem tertutup dengan opsi sistem terbuka. Itu tentu membuat banyak partai politik, tidak terkecuali Golkar, untuk para calegnya mengantisipasi hal tersebut. Tapi kami dari Bapilu sangat positif memaknai hari ini, mengikuti tren, mengikuti kebijakan yang sudah berjalan, mengikuti tahapan. Sementara ini
masih berpendapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa sistem ini masih tetap dengan sistem proporsional terbuka, sehingga hampir-hampir gejolak, keinginan, kekhawatiran bacalek bahwa mereka akan tereliminasi oleh sistem itu bisa kita eliminir dengan baik, sehingga spirit hari ini adalah spirit yang jika saya mau bilang sebenarnya sama saja. Perbedaannya adalah mungkin karena konfigurasi penambahan orang baru dan orang lama yang hari ini menggunakan Partai Golkar sebagai instrumen politiknya untuk duduk sebagai calon legislator. Berarti itu mungkin tadi terkait proporsional tertutup dan terbuka. Kalau dari Demokrat sendiri Pak, sudah ada opsi untuk hal itu atau sudah persiapan untuk hal itu? Kami hanya siap di proporsional terbuka. Terbuka. Iya, terbuka. Jadi persiapan ke situ dan sistem internal kami memang tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada yang pertama kader dulu, yang kedua masyarakat, untuk bisa diberi ruang berekspresi melalui calon legislatif, dan untuk membangun minat mereka ya tentu informasi tentang sistem proporsional terbuka itu yang kami tetap sampaikan ke mereka. Kami belum ke hal itu sebenarnya, meskipun itu menjadi diskusi di media publik, tapi sama sekali tidak. Jadi kami tetap siap di proporsional terbuka. Oke, baik, terkait pemilih juga nih Pak, kita akan berbicara terkait pemilih. Nah, sekarang ini kan kita punya pemilih pemula, pemilih muda, dan juga pemilih Gen Z, kalau kita bilang sekarang anak-anak muda sekarang, dan juga milenial. Mungkin dari Demokrat Pak, dan juga dari Golkar dan juga Demokrat, bagaimana kemudian untuk menarik simpati atau menarik para pemuda ini, karena pemuda sekarang kan mereka tertariknya hanya pada entertain kebanyakan, kemudian pada bisnis. Untuk politik, nah nanti dulu lah kayak gitu. Mungkin bagaimana kemudian trik atau taktisi dari masing-masing partai untuk menarik para pemuda ini untuk artinya melek politik dan juga terjun dalam dunia politik. Mungkin dari Bapak dulu. Yang pertama, gagasan politik hari ini kan gagasan politik terbuka. Artinya apa? Gagasan politik terbuka itu mengejawantahkan semua pemikiran-pemikiran politik, di mana pemikiran politik itu digunakan untuk memudahkan kehidupan orang banyak. Pemikiran politik itu digunakan untuk membuat rumusan kebijakan. Pemikiran politik itu ujungnya adalah untuk memberikan gagasan, pendapat, program yang bisa dipakai untuk orang menggunakannya sebagai alat untuk hidup, tujuan hidup masing-masing. Sehingga partai politik hari ini, kalau Golkar, adalah mencoba memberikan nuansa semua elemen untuk bisa kita sentuh, termasuk dengan klasifikasi pemilih tersebut, klasifikasi profesi, klasifikasi gender, klasifikasi kelas sosial tertentu berdasarkan kebutuhannya, misalnya seperti buruh, isu digital, isu bisnis. Tentu ini dibungkus oleh program dan sekali lagi personifikasi orang-orang yang coba kita rekrut kemarin bacalek hari ini. Dan saya kira hampir semua partai politik mungkin angel programnya yang berbeda-beda. Dalam merespon digital, kita pakai program apa, dalam merespon pengangguran, kita pakai tagline apa, dalam merespon kelompok wanita kita pakai perspektif apa. Tapi wacana ini menjadi wacana terbuka dan partai mesti aware dengan wacana tersebut. Kalau tidak, tentu kita tertinggal. Golongan karya, kalau dari sejarahnya, partai ini menghimpun semua golongan, mengkombinasi antara kelompok keagamaan dan kelompok nasionalis. Tentu turunan kecil-kecilnya seperti Mbak Ilu sampaikan tadi, sampai ke generasi-generasi kalau kita bicara stratifikasi usia itu. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pemanfaatan media sosial nih Pak, karena kan sekarang anak muda nih gencarnya di media sosial. Dari Golkar sendiri seperti apa? Digitalisasi Golkar ini kita sudah mulai sejak 10-15 tahun lalu. Dan hari ini digitalisasi di partai politik mesti dikendalikan, direncanakan, dipegang oleh profesional
di bidang media, Ya. bukan oleh sekedar pelaku politik. Sehingga hari ini kami di Golkar, kami siap dengan personilnya, kami siap dengan gagasan idenya, dan kami siap dengan manajemen digital. Baik, kalau dari Demokrat sendiri Pak, untuk menarik para pemuda nih untuk juga artinya tidak lengah lah dengan politik dan juga pemilu 2024 nanti, kemudian terkait digitalisasi dan juga media sosial dari Demokrat sendiri, pemanfaatannya seperti apa? Ya, kalau kami di Demokrat sebenarnya interaksi secara virtual itu sudah menjadi hal yang kelaziman dan akhirnya menjadi identitas yang menjadi ruang aktivitas di partai kami. Ini dimulai dari ketua umum dan akun-akun dari Partai Demokrat itu memang sering kami ukur juga untuk bagaimana penetrasinya, karena kalau berbicara soal bonus demografi kita memang di atas 60% itu dihuni oleh generasi Y dan Z. Cuman kami cukup hati-hati di sini untuk tidak identikan bahwa partai ini berpihak kepada milenial atau generasi Y, generasi Z hanya karena pendekatan-pendekatan umur. Ini kan yang banyak terjadi sekarang, bahwa partai A, partai B ini katanya partai milenial hanya karena pengurusnya kebetulan saja umurnya masuk dalam kategori Y atau Z, lalu calon-calon legislatifnya juga demikian. Tetapi kan arti merepresentasikan makna milenial di dalam ruang-ruang pengambil kebijakan itu, saya belum melihat hal seperti itu. Kebetulan saya bertugas di dalam, sehingga saya belum melihat bagaimana warna-warna untuk menyiapkan jembatan emas kepada mereka yang kelak menjadi pemimpin. Karena harus itu yang dijual. Karena besok-besok bukan hanya Pak Yanwar saja yang harus terus-menerus di lembaga ini. Anak-anak kita dari generasi Y dan Z, mereka punya hak untuk mengisi ruang-ruang ini. Tetapi ruang itu tidak akan pernah terisi kalau jembatannya tidak dibuat dari kebijakan saat ini. Generasi X dan generasi X dibuatkan oleh generasi baby boomers kan? Iya Pak. Kalau saya ini generasi X, mungkin juga sama Pak Nasir juga generasi X. Antara generasi yang menyiapkan semuanya, sehingga komitmen-komitmen itu juga yang menjadi sebuah jualan di Partai Demokrat, meskipun dia bersifat nasionalis religius, tetapi partai kami memang untuk semua generasi, untuk semua segmen, apapun itu. Jadi kami tidak melihat generasi Y dan Z, tetapi ketika kebutuhan untuk isu ini kami sudah siapkan semua toolsnya untuk bisa langsung langsung di counter dengan komitmen program atau komisi yang menjadi platform di partai kami. Memang yang paling sulit sekarang bagaimana, karena membedakan partai ini kan sekarang bagaimana saya lihat hanya warna-warna saja. Saya tidak melihat lagi sebuah irisan ideologi yang diharmonisasi dengan kebutuhan regional dan lokal. Saya tidak melihat hal seperti itu. Sehingga harus partai melakukan inovasi-inovasi untuk menemukan harmonisasi itu, supaya partai sebagai pilar demokrasi ini tetap memiliki wibawa di mata masyarakat, wibawa di mata pemilih. Nah disinilah mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk mengembalikan supremasi partai, sehingga ada pemikiran untuk mengembalikan ke sistem tertutup. Jadi di situ memang perang ide dan gagasan. Karena kalau terbuka masing-masing calon-calon legislatif yang notabene dia mewakili partainya, tetapi dalam interaksi ke masyarakat dia keluar dari garis ideologi partainya. Mungkin banyak inovasi yang dia harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bahkan dengan cara-cara pragmatisme mereka menyentuh masyarakat. Nah ini persoalan. Kita juga berharap bahwa partai tetap menjadi hal yang superior sebagai bagian dari trias politika untuk menghasilkan trias politika itu sendiri. Nah dalam Pancasila juga di sila keempat kan sudah jelas sekali semua untuk menuju sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan representasi ada di sila keempat itu. Nah ini yang
harus jelas di masyarakat. Nah, intinya kita berharap di sini juga ada Pak Nasir dan beberapa pelaku dan peserta politik ke depan untuk bisa lebih memberi pemahaman ke masyarakat apa itu arti politik dan pemerintahan, dan apa peran mereka untuk dihubungkan dengan kesejahteraan. Karena tanpa itu saya kira iklim politik ini ditinggal, politisi akan ditinggal dengan masyarakat, dan mereka akan ngintip-ngintip lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Begitu-begitu, dan itu yang kita sayangkan. Kita mau mereka merasa bahwa setiap hari itu ada politik untuk bisa melindungi mereka dan bisa menjawab harapan dan ekspektasi mereka. Tinggal bagaimana partisipasi publik senantiasa ada juga mengontrol aktor-aktor politik ini dalam perannya, apakah itu eksekutif maupun di legislatif. Baik, seperti itu. Mungkin politik ini hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, meskipun tanpa kita sadari gitu ya Pak. Mungkin kebiasaan kita, mungkin kita mengurus bisnis, mengurus banyak hal dalam kehidupan, tapi itu semua juga tidak terlepas dari politik. Dan itu, contoh saja kan, misalnya ini mohon maaf kalau ada yang mendengar dari teman-teman di industri jasa keuangan ya, ada bank-bank swasta itu yang saya tidak yakin mereka memberikan partisipasinya di setiap pemilu. Karena mereka menganggap bahwa kami toh menghadirkan produk dan jasa kami ke publik, lalu mereka datang melakukan landing and funding kan, lalu kemudian kami dapat dividen dan keuntungan dari situ, di mana campur tangan pemerintah. Nah, ini mereka tidak sadar bahwa nasabah mereka itu merupakan orang Sulawesi Selatan yang tersentuh oleh kebijakan ekonomi di Sulawesi Selatan. Yang melahirkan kebijakan ekonomi itu siapa? Kekuatan uang pemerintah misalnya kalau digabung provinsi dan kabupaten kota itu hampir 80 triliun. Dan ketika kami menjaganya untuk tidak keluar Sulawesi Selatan, yang dapat memanfaatkan industri jasa keuangan. Lalu kemudian dia bilang, tidak ada pengaruh politik. Ini saya bilang enak saja. Sehingga mereka harus, menurut saya, pihak-pihak juga yang mengambil manfaat ekonomi di Sulawesi Selatan, mereka juga harus memberi kontribusi politik ke Sulawesi Selatan. Kontribusinya untuk tetap menghadirkan kebijakan yang adil dan merata di semua bidang dan semua elemen untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Itu tadi contoh-contoh saja yang saya maksud. Hampir 80 triliun pemerintah. Nah, itu kalau kami lalai menjaganya dan keluar ke DKI, keluar ke Jawa, mereka mau dapat apa di sini? Nah, itu contoh-contohnya Pak. Baik, terkait tadi mungkin kita bahas terkait pemuda dan beberapa sektor, ini juga pemilu tidak lepas dari peran perempuan gitu Pak. Mungkin kalau dari pemenuhan kuota perempuan sebanyak 30% dari Golkar sendiri sejauh ini, apakah mengalami kesulitan untuk hal itu, atau seperti apa pemenuhan kuota untuk perempuan di 30% ini Pak di pemilu kali ini? Saya sampaikan kemarin kita daftar itu kuota perempuannya persentasenya 34%. Sehingga dari gambaran itu, yang pertama tentu kita tidak ada kendala soal itu. Yang kedua adalah kita tentu sangat merespon bahwa ada dari kelompok perempuan wanita bisa berelaborasi, berpartisipasi di tanah politik. Sebenarnya dalam kajiannya semakin hari sebenarnya kuota perempuan ini semakin tidak menarik kalau saya sendiri pribadi. Kenapa? Karena gagasan gender tentang stratifikasi isu yang seimbang itu mengeliminir gagasan soal kuota-kuota tersebut. Karena apa? Hampir banyak potensi perempuan sebenarnya yang hari ini justru lebih di atas memiliki potensi kapasitas dibanding laki-laki, sehingga menurut saya memberikan batasan soal kuota tersebut sebenarnya mengeliminir potensi itu sendiri. Tapi karena bagian dari sistem politik yang coba dijaga, mungkin ada partai yang tidak bisa mencukupinya. Alhamdulillah kalau Partai Golkar kami melebihi, bahkan melebihi ya Pak, kuota yang diinginkan, sekitar 21%
salah 22 orang. Mungkin. Baik, kalau dari Golkar sendiri melihat peran perempuan sendiri dalam politik itu sebesar apa, Pak? Ya, jadi kita punya KPPG, jadi institusi yang khusus menampung identitas perempuan, gagasan-gagasan tentang bagaimana perempuan bisa tumbuh berkembang dalam dunia politik. Kita punya ikatan istri-istri Partai Golkar, kemudian hampir semua program dari partai politik itu mencoba membuat sistem yang seimbang antara program yang bisa diakselerasi oleh laki-laki dan program yang bisa diakselerasi oleh perempuan, seperti itu. Karena memang dia kedepannya itu kan nanti bersentuhan dengan pemilih itu sendiri, punya akses kalau aspek itu kita abaikan, seperti itu. Ya, harapan ke depan tentu perempuan ini tidak menjadi faktor pelengkap, karena saya yakin di dalam konfigurasi politik ini posisi perempuan masih kadang dijadikan sebagai faktor pelengkap. Apalagi kalau kita maknai 30% itu hanya untuk memenuhi standar iya Pak, mereka akan jadi pelengkap. Tapi kami di Partai Golkar berupaya untuk memang menghadirkan perempuan-perempuan yang punya potensi yang ada hari ini yang masuk dalam daftar bacalek kami. Baik, artinya bukan hanya sebagai untuk memenuhi gitu ya Pak. Saya kira kalau kita mau pakai skema untuk memenuhi, yang rugi nanti partai sendiri. Seperti itu. Sekali lagi saya bilang, sistem ini sudah diperhitungkan dan sudah diuji di pemilu sebelumnya. Sistem kuota ini sudah berjalan kira-kira 10 tahun yang lalu untuk semua segmentasi profesi, bisnis, kehidupan. Ketika kita tidak mencoba berakselerasi dengan sistem tersebut, tentu kami sendiri yang akan menuai dampak negatif. Betul, baik. Kalau dari kami bisa lebih sih. Iya Pak, baik. Kalau dari Demokrat sendiri Pak, seperti apa untuk pemenuhan kuota untuk perempuan 30% itu, melihat juga sistem itu seperti apa kalau dari Demokrat? Ya, kalau di pandangan kami sih kita jarang sekali untuk mengukur prosentase gender di sini sebenarnya. Kami hanya selalu memastikan bahwa itu di atas 30%. Baik itu di formasi bacalek, di kepengurusan. Dan yang paling utama sebenarnya tidak ada batasan prosentase itu pada saat implementasi dari program-program partai ke masyarakat. Karena kita ketahui bahwa ada beberapa hal memang yang terkait dengan kesejahteraan perempuan, program-program anak didik kita dan sebagainya, yang diintermediasi oleh sahabat-sahabat perempuan, sehingga kebutuhan itu memang sebuah keniscayaan bagi partai politik, apalagi kami di Demokrat. Jadi kami hanya memastikan bahwa kalau dari sisi angka-angka, kita hanya memastikan harus minimal 30% terpenuhi. Tetapi itu bukan sebuah patokan. Dalam keseharian perjalanan partai, kami sudah mengimplementasikan dalam pemberdayaan perempuan di semua program-program partai kami di semua tingkatan. Kalau dibilang juga organisasi-organisasi khusus lembaga gender perempuan di Partai Demokrat juga ada. Saya kira hampir sama semua di partai politik. Tetapi kita tidak mau itu hanya sekedar identitas saja ataukah namanya penguatan-penguatan sebagai sayap partai, tetapi implementasi dan pemberdayaan dari tema perempuan ini sendiri yang harus terus-menerus dan berkelanjutan, supaya lagi-lagi mereka yang menjadi representasi dari Partai Demokrat untuk persepsi kaum perempuan juga sebagai pemilih, bahkan pemilih yang kadang lebih besar jumlahnya di tanah air ini atau secara regional, sehingga kami betul-betul bukan karena kebutuhan kuota saja, tetapi memang melengkapi formasi-formasi SDM dari kader Partai Demokrat untuk bisa diimplementasikan di semua segmen dan di semua bidang. Jadi memang kehadiran kaum gender atau perempuan di Partai Demokrat sebuah keharusan untuk bisa mengantar semua program-program kami ke masyarakat. Ya, setelah itu kalau
Kalau saat ini formasi di provinsi dengan 10 kursi memang pas-pas 30% karena 3 perempuan, tapi itu secara kebetulan saja. Ya kita berharap ke depan dengan target 12-13 kursi, mungkin formasinya sudah sedikit berbeda 4 dan 7, ataukah 5 dan 7, itu baru betul-betul ideal. Saya kira itu masyarakat harus menilai juga dari cerminan itu bahwa partai ini berpihak kepada pemberdayaan perempuan. Baik, kalau dari Demokrat sendiri nih Pak, mungkin kita juga akan mengulik sedikit terkait apakah kekuatan Demokrat dalam meraih posisi 5 besar kembali atau seperti apa Pak? Ya kami kalau hitungan 15% minimal, insya Allah dia tetap bertengger di 4 besar. Saat ini juga kami 4 besar, meskipun dengan angka yang masih terkontraksi sekitar 13%. Tetapi dengan margin 2-3% itu mudah-mudahan kami bisa dapatkan di pemilu 2024 nantinya. Kami sudah memetakan semua, kami sudah menganalisis semua kekurangan-kekurangan kami di semua dapil sehingga untuk bisa mencapai target 15% ini, kami sudah tahu apa yang dibutuhkan. Iya Pak. Kemudian dibutuhkan yang kemarin, kalau kemudian ranking kursinya berada di papan-papan bawah untuk bisa mencapai 15%, bukan hanya dari hitungan kursi, tapi persentase suara kan. Iya. Jadi salah satu cara kami dengan menaikkan status ranking dari sebuah kursi. Jadi misalnya kemarin di pemilu 2019 dia ranking 5, mungkin dengan capaian 15% dia menjadi ranking 3, meskipun perolehan hanya 1 kursi. Tapi setidaknya itu tetap menambah kepercayaan masyarakat, karena menjadi dari ranking 5 ke ranking 3, itu secara matematika ada penambahan suara, ada kepercayaan suara kepada kami. Sangat realistis untuk bisa mencapai minimal 15%. Minimal 15% itu ditandai dengan terisi semua dapil di tingkat provinsi, terisi semua dapil di 121 dapil yang ada di kabupaten kota, dan berharap di antara dapil tersebut masih ada tambahan satu kursi. Nah itu baru bisa mencapai 15%. Kami sedang berusaha untuk ke situ. Kami yakin bahwa pilihan dan kepercayaan ke depan itu masih sangat dinamis. Kami tidak terlalu melihat kebersamaan golongan politik A, B, C. Kami hanya mau kerja saja. Karena yakin bahwa semua masih bisa dipengaruhi. Tidak ada hal-hal yang primordial di sini tanpa kerja keras untuk bisa menyajikan informasi di area primordial tersebut, misalnya saja. Tetapi kalau kita juga malas tidak menyampaikan informasi tentang keunggulan partai kami di sebuah area yang terbungkus oleh sebuah golongan politik, nah itu yang sulit memang. Tetapi lagi-lagi karena sifatnya demokrasi, kami berharap ke depan bahwa semua wilayah yang ada di Sulawesi Selatan itu terbuka untuk menerima informasi dari semua golongan politik. Semakin banyak informasi yang sampai ke masyarakat, disitulah isu-isu atau strategi kampanye masing-masing parpol untuk menguatkan positioningnya di mata masyarakat, sehingga di sini arti demokrasi, banyak pilihan, banyak informasi, tinggal masyarakat memilih dia mau pilih partai mana dan calon-calon yang mana. Baik, mungkin terkait dapil ini Pak, ini kan ada sedikit pertanyaan, apakah tanpa Pak Ula di dapil 6 ini bisa mengganti peran beliau atau seperti apa? Itu salah satu yang kami godok dengan menempatkan kader-kader dan figur-figur yang dinilai memiliki daya keterpilihan ataukah supporting suara dengan angka di level-level tertentu. Saya nggak bisa buka di sini, sehingga mempertahankan satu kursi yang selama ini menjadi tradisi di Partai Demokrat itu tetap bisa dalam kalkulasi kami ditunjang oleh 3-4 kader partai yang sudah masuk dalam formasi Bacalek. Jadi kami optimis itu tetap terjaga di sana, ya, meskipun insya Allah Pak Ketua itu terdaftar sebagai Bacalek di Dapil Sulsel 2 untuk DPR RI.
Kalau mungkin berbicara terkait tantangan juga dari setiap partai pasti punya tantangan tersendiri. Nah, kalau Golkar Pak, mungkin kemarin sempat mendapatkan tantangan sebelum pemilu ada isu perpecahan nih Pak, mohon maaf. Mungkin apakah ini sudah selesai untuk menyambut ada pemilu 2024 atau seperti apa Pak kondisi hingga hari ini? Pertama, tidak ada perpecahan di Partai Golkar. Isu yang ada adalah dinamika, itu berbeda. Kalau kita lihat media kemarin di pendaftaran, hampir semua elemen yang menurut kalau saya meminjam istilah perpecahan itu ada di KPU. Ada di KPU. Seperti itu. Jadi itu dinamika dan itu biasa. Hari ini saya mau tegaskan bahwa dengan hadirnya elemen-elemen yang ada di KPU kemarin kami siap bertempur dengan formasi yang 2 kali lipat dari kemarin. Seperti itu. Karena kombinasi jadinya seperti itu. Ini menepis sekaligus menepis isu perpecahan. Bukan perpecahan, sekali lagi dinamika. Yang ada dinamika. Kalau perpecahan tidak ada. Baik, tidak ada. Kita juga mungkin ada beberapa liputan atau tayangan kemarin yang meliput pada saat Golkar datang begitu ya ke KPU, mereka tidak yang seperti yang diisukan itu tidak tampak di situ ya Pak. Justru saling merangkul. Jadi memang komposisi Bacalek yang hari ini kami susun adalah komposisi yang merekrut semua potensi yang ada, termasuk yang kalau saya mau minjam istilah tadi adalah pecah, termasuk semuanya ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, bagian daripada dinamika partai yang harus kita konsolidasikan lebih baik, tentu jawabannya adalah kita menghadirkan menu Bacalek yang semua kekuatan ada di dalamnya. Mulai dari pemenang 2019, kemudian tokoh-tokoh yang punya potensi untuk kita orbit ke 2024. Seperti itu. Saya kira hari ini kalau ada partai politik yang masih berpikiran memelihara konflik internal, ya saya kira itu namanya bunuh diri. Iya, bunuh diri. Artinya dinamika. Nggak ada partai yang bisa besar dengan sebuah konflik yang terpelihara secara negatif. Tidak ada. Dan dinamika memang itu bukan suatu hal yang artinya dinamika itu bisa saja terjadi. Begitu, dengan usia partai yang hari ini sudah sangat matang, tentu kita menjadikan setiap dinamika, baik yang sifatnya negatif atau positif, dia akan tumbuh menjadi terkonversi sebagai dinamika yang produktif. Seperti itu. Kalau di Golkar sendiri Pak, ini juga ada sedikit mungkin yang ditanyakan terkait Ketua DPRD Sulsel sekaligus politisi Golkar Andi Ina Kartika. Tidak lagi mencalek gitu ya Pak? Betul. Apakah ada pengganti yang sepadan mungkin atau seperti apa Pak? Satu yang prinsip di Partai Golkar, bahwa ketika kita mengganti potensi orang yang menurut statistiknya baik, tentu harus diganti dengan orang yang secara statistik juga mempunyai probability untuk duduk dan track record yang baik. Di situ kami ada beberapa nama yang bagus lah, seperti Ketua DPRD Maros yang menggantikan yang masuk dari Dapil Maros ke Dapil 6. Saya kira cukup memiliki track record, kinerja baik, kemudian konstituen yang terjaga seperti itu. Seperti itu. Baik. Kalau di Demokrat sendiri Pak, ini kita juga ada beberapa pertanyaan, mungkin ini ada mungkin sebagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh Demokrat ini, apakah partai sudah terkonsolidasi kembali pasca kelompok IAS ini ramai-ramai hengkang kemarin Pak? Mungkin. Ini pertanyaannya sama. Ejelnya sama. Saya kira ada hal yang kita dalam tradisi politik itu kadang kita mengabaikan bahwa masyarakat atau seorang individu sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan. Hanya saja ruang-ruang mereka untuk berekspresi tidak ada. Nah, Demokrat berani untuk men-challenge itu. Kami berani untuk merekrut sumber daya dari meskipun belum punya pengalaman matang di politik atau berorganisasi, tapi kami tahu bahwa dia cukup dikenal untuk konteks kecamatan, untuk konteks desa, sehingga apalah gunanya nama-nama besar juga kita rekrut, kita masukkan dalam jajaran kepengurusan,
Tetapi mengenal spesifikasi sebuah kecamatan saja nggak tahu, atau spesifikasi sebuah desa. Nah, ini kadang yang dilupakan organisasi-organisasi partai politik yang hanya suka mendengar nama-nama besar, lalu direkrut masuk dan sebagainya. Saya kira Demokrat hari ini memberi ruang kepada siapa saja, karena kami sifatnya nasionalis religius, terbuka untuk siapa saja, untuk yang mau berkarir dan menjadikan Partai Demokrat sebagai ruang untuk berekspresi dalam konteks sosial kemasyarakatan dan politik pemerintahan. Itu pasti kita memang masih banyak sekali tantangan kita ke depan, bahwa sesungguhnya partai juga bisa menjadi lebih berkualitas di masing-masing tingkatan ketika aware masyarakat juga atau daya kritis semakin bagus, semakin kuat. Tapi yang terjadi hari ini kan masih sangat minim sekali kita melihat masyarakat mengkritisi apa sih peran parpol, apalagi delegasinya ada di fraksi, sehingga ya itulah, sehingga pada saat pemilu atau pada saat sosialisasi kadang saya itu bingung. Kita hadir sebagai elemen pemerintahan, bukan dari sisi Pak Dewan, Bu Dewan, bahwa sesungguhnya kami juga bagian dari penyelenggara, tetapi masyarakat tidak paham itu. Yang Anda tahu, kami bahkan ada yang masih berpikir kita caleg, padahal waktu itu kita sudah anggota legislatif, bagian dari penyelenggara pemerintahan. Jadi rupa-rupanya pada saat sosialisasi menjelang pemilu, tidak banyak rekan-rekan yang menjelaskan apa sih latar dan tujuan mereka untuk dipilih dan berada di bidang legislatif ini, dan apa fungsi dan manfaat legislatif buat masyarakat, apa maksud pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif ke masyarakat. Itu yang tidak sampai, sehingga mereka hanya dalam pandangan yang pragmatis dan pandangan-pandangan yang yang instan saja untuk memaknai interaksi dari semua politisi-politisi, khususnya calon-calon legislatif di masyarakat. Baik, meskipun mungkin Demokrat kemarin ada beberapa yang hengkang begitu Pak, tapi kita lihat di Demokrat juga ada kedatangan jenderal begitu Pak. Mungkin apakah ini dapat bisa mendongkrak Demokrat sendiri atau seperti apa Pak? Ya, kalau secara normatif keorganisasiannya kita anggap jenderal-jenderal ini memiliki hubungan birokrasi dengan organisasi yang dia pernah tinggalkan, dan mungkin masih memiliki hubungan emosional dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi itu semua dinamis pada tingkat realitas di masyarakat, sehingga memang dibutuhkan kepiawaian untuk menjaga tensi komunikasi, cara-cara komunikasi, dan isu-isu yang kita coba antar ke masyarakat, di mana isu itu bisa diukur dan kelak masyarakat merasakan bahwa apa yang dikatakan kemarin ini yang tercapai sekarang. Nah, hari ini memang agak sulit karena sebagai calon-calon legislatif ataukah perwakilan partai politik yang ada di tingkat regional dan lokal, itu sangat susah sekali yang saya katakan tadi, mendapatkan kisi-kisi atau intisari dari ideologi partai yang bisa diwujudkan dalam konteks regional dan lokal. Ini yang paling sulit sekali. Identitas itu yang paling sulit, sehingga sangat sulit untuk mengukur kinerja-kinerja perwakilan partai yang ada di fraksi-fraksi, apalagi lembaga DPR ini kan kolektif kolegial. Tidak ada yang bisa tanpa persetujuan semua elemen yang ada di dalam, sehingga ya dengan komunikasi dan literasi itulah yang mampu untuk menghadirkan diferensiasi ke publik bahwa fraksi Demokrat dengan jajaran SDM-nya mampu untuk memberikan warna sebuah kebijakan pemerintah di regional Sulsel, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Baik. Dan mungkin tadi juga kalau dari Golkar Pak, dengan misalnya tidak hadirnya Ibu Andi Ina Kartika dan mungkin ada beberapa tokoh yang sudah menggantikan dan dianggap mereka juga mumpuni begitu. Kesempatan itu memang cukup terbuka begitu ya Pak di Golkar hingga saat ini. Iya. Jadi kita tidak ada pertama ya, menyusun komposisi secara prinsipil adalah kita menempatkan orang-orang yang mempunyai nilai lebih. Sekali lagi, selanjutnya adalah mengukur potensi marketnya.
konstituennya untuk bisa berasosiasi dengan orang-orang yang kita dudukkan di dalam Bacalek ini. Iya. Tentu asosiasinya ini adalah asosiasi relasi seperti yang disampaikan tadi Pak Januar. Ini sangat dinamis, kita tidak bisa menjudge variabelnya dia turun atau naik hari ini, tetapi paling tidak dari segi potensi kita bisa menjamin bahwa kita menyiapkan sumber daya caleg yang mumpuni. Iya. Tinggal kita melakukan kerja-kerja politik dalam hal kampanye, penyampaian program dan visi misi, kemudian silaturahmi konstituen yang baik, sehingga asosiasi sumber daya ini yang kita dudukan bisa terlembaga dengan baik dalam hasil pemilu 2024 mendatang, seperti itu. Kami sih tidak khawatir dengan komposisi hari ini, walaupun di semua partai saya kira ada kejadian tentang mengganti orang yang lama, yang mempunyai potensi dengan yang baru. Karena ini hukum alam perubahan. Semua punya perspektif yang masing-masing, tentu perspektifnya adalah menuju ke arah yang lebih baik. Kita mau politik di Sulawesi Selatan ini, saya sendiri menyatakan bahwa kita mau dimenangkan oleh Golkar dengan variabel-variabel hitungan seperti ini. Begitupun dengan Demokrat. Dimenangkan pemilu 2024 oleh Demokrat dengan variabel-variabel yang sudah dihitung. Jadi ya kategorinya kalau misalnya Demokrat yang hari ini posisinya kelima atau keempat, besok jadi ketiga, ya itu kemenangan besar bagi Partai Demokrat. Kalau Golkar hari ini nomor 1, tapi besok nomor 1 dengan kursi yang bertambah, juga kemenangan. Ya kita punya perspektifnya yang tentu nilai kemenangannya adalah kualitatif dan kuantitatif, bisa lebih baik. Mungkin untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, dari Golkar sendiri apa kemudian harapan yang ingin disampaikan, baik itu kepada para bacalek atau caleg, mungkin teman-teman di Golkar sendiri, dan juga kepada masyarakat yang nantinya kita semua akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024 kali ini, Pak, silakan. Iya, kami tentu berharap pemilu ini tidak menjadi ajang karena ajang interaksi kanibal antara partai politik dan pemilih. Karena tentu kalau kita bicara soal kesiapan demokrasi kita, semakin hari kita semakin diuji kualitasnya. Begitupun dengan kesadaran politik masyarakat, semakin hari semakin diuji. Itu berbanding lurus nanti dengan kesiapan masyarakat menerima caleg, kesiapan masyarakat menolak politik uang, kekuatan partai politik menjalankan kampanye politiknya, kekuatan partai politik bertugas sebagai tupoksinya partai politik. Sehingga tentu saya berharap, kami berharap di Partai Golkar, pemilu 2024 ini menjadi ajang interaksi yang baik antara pemilih dan tokoh politiknya untuk saling menghadirkan asosiasi yang luar biasa menuju kehidupan politik Sulawesi Selatan yang lebih baik. Tentu saya berharap politik uang tidak menjadi instrumen yang luar biasa. Saya juga kami berharap bahwa caleg juga tidak menjadikan instrumen janji politik sebagai instrumen untuk dia terpilih. Seperti itu ya sebaliknya. Dan harapan ke depan tentunya adalah lahir tokoh-tokoh politik yang seperti yang disampaikan dalam diskusi kita 30 menit terakhir ini, bisa menjadi jembatan bagi terwujudnya kehidupan politik yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu. Kalau tidak bisa menjadi jembatan, tentu kami nantinya yang duduk di legislatif menjadi asik dengan dunia sendiri, dan masyarakat asik dengan dunia sendiri, seperti contoh perbankan tadi. Kira-kira begitu. Tidak merasa memiliki keterikatan gitu ya, Pak. Baik, kalau dari Pak Januar, Pak, untuk dari Demokrat, apa harapannya untuk pemilu 2024 kali ini yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Silahkan. Ya, saya tentu mereview partisipasi pemilih dan kepedulian masyarakat terhadap proses pemilu dari 2014, 2019, dan 2024 yang peningkatannya tidak terlalu signifikan. Ini artinya antusias mereka yang dialamatkan sebagai pesta demokrasi dari rakyat untuk rakyat, bahkan dikatakan pesta rakyat,
itu belum terlalu bermakna. Kenapa demikian? Karena yakin saya, karena mereka belum merasakan secara jangka panjang apa sih sebenarnya manfaat ketika dia harus ke TPS dan memilih. Nah, ini yang harus banyak penjelasan ke mereka. Semisal saja dalam proses pemilu 2024 nantinya, seperti yang disampaikan oleh Dek Nilu tadi, kita harap mereka partisipasi dan sebagainya. Tetapi harus diketahui dulu bahwa ini kita mau memilih calon legislatif yang ketika terpilih namanya anggota legislatif. Harus diketahui apa tugas dan fungsi mereka. Betul. Kalau dalam konteks konteks, ya jelas legislasi, anggaran, pengawasan. Tetapi kan cara kerjanya harus ditahu ini supaya pemilih bisa mengetahui spesifikasi apa dari kualifikasi individu yang akan dipilih atau bakal calon legislatif yang dipilih. Karena sosialisasi ini sangat masih kurang. Jadi mereka tidak tahu, akhirnya mereka menganggap bahwa nanti 5 tahun lagi bertemu. Tadi dikatakan oleh Pak Nasir, kita jalan sendiri, mereka jalan sendiri. Itu ujung-ujungnya memang karena dilatar belakangi oleh interaksi yang pragmatis atau katakanlah take and give ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang kita mau tahu, masyarakat semakin aware. Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pemilih. Nah, untuk bisa memastikan bahwa kuantitas tercapai, kualitas tercapai, masyarakat juga kan tiap hari mereka punya handphone. Iya, betul. Jangan cuma masuk di TikTok, jangan di Facebook. Ya, ini kan banyak literasi digital di handphone tentang apa itu tujuan pemilu, apa itu pemerintahan, bahkan undang-undang diantaranya itu dalam normanya itu sudah menjelaskan bahwa hak mereka ada untuk dikasih sejahtera, baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, untuk bisa mencapai kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat, masyarakat bisa membedah lagi literasi digital tersebut. Seperti apa peranan masyarakat dalam berpartisipasi? Oh, salah satunya melalui pemilu. Oh, salah satunya melalui memilih calon-calon legislatif. Tetapi bukan sekedar memilih, tetapi memilih wadah partainya dan memilih orangnya yang betul-betul mempunyai kualifikasi kerja sesuai yang dibutuhkan atas informasi yang diakses dari internet tersebut tentang seperti apa lingkup di dalam. Nah, kalau janji-janji saja kan itu kan saya kira hampir semua tidak ada yang terpenuhi. Bahkan di sini saya mau bilang kalau ada calon legislatif secara jor-joran mengatakan punya visi dan misi, itu sudah menurut saya itu pembohongan publik. Karena caleg tidak punya visi dan misi. Dia menjadi anggota legislatif otomatis harus tunduk kepada konstitusi. Konstitusi apa yang di dekatnya pada saat itu adalah rencana pembangunan daerah. Bagaimana bisa janjinya ke masyarakat untuk terpilih terus dimasukkan dalam sebuah perda yang sudah diundangkan? Bagaimana bisa? Kecuali dia punya kekuatan politik nanti merubah, tetapi dia harus terpilih dulu, lalu merubah perda tersebut. Karena perda adalah sebuah produk hukum daerah di mana kewenangan pembentukannya hanya diberikan kepada lembaga DPR. Nah, disinilah filosofis, yuridis, dan terutama sosiologis yang menjadi aware-nya teman-teman anggota legislatif memuat di produk hukum ini. Mengikat kewajiban pemerintah, memuat hak-hak rakyat. Nah, kalau sudah termuat di produk hukum, mau dikepung juga pendemo dan sebagainya, itu haknya untuk meminta. Tapi kalau belum diwadahi dasar hukum, bagaimana bisa? Nah, disinilah rakyat tahu bahwa oh, saya harus memilih partai politik dan caleg-calegnya yang memiliki kemampuan untuk mengantar aspirasi mereka, menyuarakan, dan memperjuangkan, dan menarasikan. Kalau kita berteriak berjuang untuk rakyat, saya kira Nilu juga bisa kan teriak-teriak begitu. Kalau kemudian kita tulis hanya 2024 di baliho, Nilu juga bisa. Sekarang yang mau ditahu adalah gitu ya, Pak? Apa keistimewaan saya yang diberi kepercayaan ke masyarakat, dan itu harus sampai ke mereka. Nah, masyarakat tahu bahwa saya harus memilih ini, dia memiliki keistimewaan
di antara ratusan orang. Sehingga dia harus dipilih karena dia punya kemampuan sesuai dengan spek yang dibutuhkan di lembaga legislatif. Tapi kalau masyarakat tidak tahu spek di legislatif bagaimana? Itu namanya kucing dalam karung. Jadi masyarakat harus lebih aware lagi, lebih partisipatif. Peraturan pemerintahnya ada kok semua, partisipasi publik. Bahkan dalam penyusunan regulasi itu, penyusunan perencanaan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, itu semua partisipasi publik adalah segala-galanya. Karena mau memastikan bahwa produk hukum kita betul-betul representasi dari masyarakat. Kami representasi dari masyarakat yang membuat produk hukum tersebut. Dan itu terjamin untuk belasan hingga puluhan tahun di masa yang akan datang. Dan semua informasi dan semua hal yang edukasi itu sudah ada dalam genggaman kita ada ya, dalam Pak? genggaman kita. Jadi wise lah, Ya. bijak untuk menggunakan juga untuk hal-hal. Boleh untuk lebih sering lagi mendalami begitu. Baik, ini ada banyak sekali pesan yang bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang nantinya juga kita semuanya akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Pak Januar dari Demokrat dan juga Pak Natsir dari Golkar. Terima kasih. Sama-sama. Sukses sampai nanti 14 Februari 2024 dan setelahnya ketika terpilih nanti semoga bisa mengemban amanah dengan baik ya Pak. Baik, terima kasih. Sehat-sehat Pak sampai nanti kontestasi pemilu 2024. Semoga semuanya teman-teman di Golkar juga dan Demokrat kita titip salam dan semoga sukses ke depannya untuk terima kasih. Golkar dan terima kasih kepada Demokrat. Tribun Timur. Terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini dan tetap saksikan program-program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.